berbaju merah ini mencoba menunjukkan aksinya berjalan di atas air. Aksi ini membuat para wisatawan di sekitar sungai tertegun, hingga ia menjadi perhatian semua orang. Aksi yang diunggah di dunia maya ini mengundang perhatian banyak dari masyarakat dunia. Sang pria berbaju merah ini melenggang di air yang sangat luas. Jika aksi ini merupakan aksi sulap, tentu sangat sulit untuk membuat trik di tempat yang sangat luas dan terbuka seperti ini. Aksi tersebut pun membuat beberapa wisatawan yang sedang menikmati kapal di sungai tersebut dan beberapa pejalan kaki langsung perhatiannya tertuju padanya. Belakangan diketahui pria berbaju merah ini adalah Stephen Fry yang dikenal dengan Dynamo, seorang ilusionis asal Inggris yang disebut sebagai Magician Impossible karena aksinya yang luar biasa. Dalam kesempatan lain, Stephen Fry beraksi di Westminster Bridge di kota London, Inggris. Ia melayang di udara dengan satu tangan ditaruh di atas bus tingkat setinggi 6 meter. Penumpang di dalam bus dan pejalan kaki tertegun melihatnya. Stephen benar-benar mengejutkan orang dengan aksi mencengangkan dan menentang logika ini. Secara logika, berjalan di atas air dan melayang di udara dipandang sebagai hal yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia, kecuali dilakukan dengan cara-cara trik sulap. Namun bagi orang timur, hal semacam ini tidaklah asing. Kita sering mendengar dan melihat dalam film-film Mandarin, ahli-ahli kungfu di Shaolin mampu terbang dan lari di atas air tanpa menggunakan media apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah makhluk Allah yang disebut manusia ini memang memiliki potensi dan kemampuan untuk terbang, atau meringankan tubuh hingga mampu berjalan di atas air? Negeri kita, kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuhnya banyak terjadi dalam cerita-cerita legenda dan mitos, khususnya di dunia pewayangan. Kita mengenal Gatot Kaca yang memiliki kemampuan terbang luar biasa, sehingga seringkali dijadikan simbol, bahkan menjadi nama pesawat di industri pesawat terbang Indonesia. Namun tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban yang dilakukan tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo, yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air dan mengubah pohon aren menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya cerita tentang wali yang sholat Jumat di Masjidil Haram, padahal warga banyak yang melihatnya sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan, dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi, disebut mukjizat. Sedangkan jika terjadi pada manusia biasa, bukan nabi, disebut dengan karomah. Sekalipun memiliki kesamaan dalam keajaiban, namun karakter keduanya cukup berbeda. Karomah atau keajaiban dan kehebatan yang diberikan pada orang-orang saleh memang ada. Beberapa kasusnya disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Di dalam Al-Quran misalnya, apa yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama 309 tahun tanpa merasakan perubahan fisik merupakan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Para pemuda ini tertidur dalam pelarian mereka untuk menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang lalim. Karomah juga diberikan kepada Maryam berupa makanan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia sedang beribadah di biliknya di Masjidil Aqsa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menjenguknya, ia selalu mendapati buah-buahan terhidang di bilik Maryam. Anehnya, buah-buahan yang tersaji itu jenis buah-buahan yang sedang tidak musim saat itu. Kisah ini diceritakan Al-Quran dalam surat Maryam. Demikian pula kisah Zulkarnain yang membangun tembok benteng untuk mengurung makhluk Allah Ya'juj dan Ma'juj yang kelak akan dilepaskan Allah dari kurungan Zulkarnain di akhir zaman. Karomah juga bisa kita dapati pada kisah seorang pemuda yang mendatangi tukang sihir dan mendatangi seorang rahib
hingga kemudian dibunuh oleh Raja Zalim dengan cara yang diinginkan sang pemuda. Padahal sebelumnya, sang raja tak mampu membunuhnya dengan cara apapun. Kepada pemuda ini Allah memberikan karomah mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa karomah itu tidak dicari, tapi merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi, apapun wujudnya, sekalipun tidak masuk akal bagi manusia, itu sangat mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terikat oleh akal manusia. Akan tetapi keajaiban karomah dari Allah kepada seseorang seringkali mirip dengan sihir. Maka harus berhati-hati jika kita melihat fakta keajaiban. Biasanya, anugerah ini diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi tidak semua orang saleh diberikan anugerah seperti ini. Dan bukan berarti pemberian karomah kepada seseorang itu menunjukkan kehebatannya atau ketinggian dan kedalaman iman dan Islamnya. Ucapan Imam Syafi'i menarik untuk disimak. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya olehnya, hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, jika kita melihat atau mendengar tentang keajaiban yang dimiliki orang lain atau orang saleh, kita tidak boleh terburu-buru menilainya sebagai karomah, tapi harus dilihat dulu kualitas iman dan Islamnya. Jika dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, orang tersebut masih khusyuk dan tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia benar memiliki karomah. Jika sebaliknya, justru malah berlaku sombong dan mengubar kelebihan yang dimilikinya, dan tampak jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, itulah perangkap setan. Itu sebabnya, orang-orang saleh yang mempunyai anugerah keajaiban atau karomah dari Allah, tidak sembarangan mempergunakan karomahnya, kecuali jika dalam kondisi terdesak sekalipun mampu. Syekh Abu Yazid Al-Bustam pernah didatangi muridnya yang melaporkan tentang karomah dan kehebatan yang dimiliki seseorang. Sang murid berkata, orang itu bisa menyelam di lautan dalam waktu yang lama. Maka sang guru menjawab, saya lebih kagum pada paus di lautan. Sang murid kembali mengatakan, dia bahkan bisa terbang. Sang guru kembali menjawab, saya lebih heran dengan burung kecil yang terbang seharian. Sang murid masih menceritakan kehebatan orang itu. Lah, dia ini bisa sekejap ke Mekah. Sang guru menjawab, saya lebih heran pada iblis. Dalam sekejap dia bisa mengelilingi dunia, namun dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, orang yang diceritakan sang murid itu datang ke masjid, tiba-tiba ia meludah ke arah kiblat. Melihat kelakuan orang yang disebut-sebut memiliki karomah itu, sang guru berkata, bagaimana dia menjaga adab dengan Allah, sedangkan adab syariatnya saja tidak dijaga. Dengan demikian, karomah atau kehebatan yang diberikan pada seseorang bukan berarti ia lebih soleh dari orang lain yang tidak diberi kelebihan semacam ini. Karena jika demikian, maka para sahabat Nabi SAW lebih banyak yang berhak mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi faktanya, para sahabat Nabi SAW tidak banyak yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru generasi tabi'in atau generasi setelahnya yang banyak mendapat anugerah kehebatan atau karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, kita bisa melacak kehebatan atau karomah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah yang mendapat petunjuk dalam sejarah Islam. Mereka itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didatangi oleh 3 orang tamu di rumahnya. Lalu Abu Bakar pergi menemui Rasulullah SAW untuk makan malam bersama. Ia baru kembali ke rumahnya pada tengah malam. Setibanya di rumah, Abu Bakar bertanya pada istrinya, sudahkah engkau hidangkan makan malam pada 3 orang tamuku itu? Istrinya menjawab, mereka tidak mau makan sebelum engkau datang. Kemudian Abu Bakar menemui tamunya dan mempersilakan makan. Para tamunya menjawab, demi Allah, kami sungguh heran. Setiap kali kami makan sesuap, hidangan ini menjadi bertambah banyak. Sampai kami semua merasa kekenyangan. Bahkan hidangan makanan semakin bertambah banyak. Ketika Abu Bakar melihatnya, memang terlihat hidangan itu sangat banyak. Lalu ia bertanya pada istrinya, wahai istriku, apakah engkau memasak makanan sebanyak ini? Sang istri menjawab, tidak,
Demi Allah, sungguh hidangan ini bertambah banyak 3 kali dari semula. Kemudian Abu Bakar ikut makan dari hidangan itu sambil berkata, mungkin ini perbuatan setan. Setelah para tamunya pulang, Abu Bakar membawa hidangan itu kepada Rasulullah SAW. Karomah lain yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu diceritakan oleh Imam Fakhrur Razi. Termasuk salah satu karomah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah ketika jenazah beliau sedang diusung sampai di depan pintu makam Rasulullah SAW, orang-orang yang mengusung jenazahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Abu Bakar di luar pintu. Tiba-tiba pintu makam Rasulullah SAW terbuka dan terdengar suara dari arah makam beliau. Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya. Kesaksian lain tentang karomah yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu disampaikan oleh Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar pernah memberikan 20 gantang hasil kurma semasa ia sehat. Ketika mendekati ajalnya, Abu Bakar berkata pada Aisyah, "Hai putriku, tidak seorang pun yang paling kuharapkan berkecukupan daripada dirimu, dan tidak seorang pun yang paling tidak kuharapkan berada dalam kesempitan kecuali dirimu. Dulu ketika kuberikan kepadamu hasil kurma sebanyak 20 gantang, engkau tidak menerimanya. Sekarang hasil kurma itu akan menjadi harta waris. Oleh karena itu nanti bagikanlah pada kedua saudara lelakimu dan kedua saudara perempuanmu sesuai ketetapan Al-Quran." Mendengar ucapan sang ayah, Aisyah radhiyallahu anha terheran lalu menjawab, "Wahai ayahku, saudara perempuanku hanya satu, yaitu Asma. Lalu siapa yang lain?" Abu Bakar menjawab, "Aku melihat dari kandungan ibumu akan lahir seorang perempuan." Apa yang dikatakan Abu Bakar itu ternyata benar. Bayi yang lahir kemudian adalah seorang anak perempuan. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah yang mendapat petunjuk dalam sejarah Islam. Mereka itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didatangi oleh 3 orang tamu di rumahnya. Lalu Abu Bakar pergi menemui Rasulullah SAW untuk makan malam bersama. Ia baru kembali ke rumahnya pada tengah malam. Setibanya di rumah, Abu Bakar bertanya pada istrinya, "Sudahkah engkau hidangkan makan malam pada 3 orang tamuku itu?" Istrinya menjawab, "Mereka tidak mau makan sebelum engkau datang." Kemudian Abu Bakar menemui tamunya dan mempersilahkan makan. Para tamunya menjawab, "Demi Allah, kami sungguh heran. Setiap kali kami makan sesuap, hidangan ini menjadi bertambah banyak. Sampai kami semua merasa kekenyangan. Bahkan hidangan makanan semakin bertambah banyak." Ketika Abu Bakar melihatnya, memang terlihat hidangan itu sangat banyak. Lalu ia bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau memasak makanan sebanyak ini?" Sang istri menjawab, "Tidak. Demi Allah, sungguh hidangan ini bertambah banyak 3 kali dari semula." Kemudian Abu Bakar ikut makan dari hidangan itu sambil berkata, "Mungkin ini perbuatan setan." Setelah para tamunya pulang, Abu Bakar membawa hidangan itu kepada Rasulullah SAW. Karomah lain yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu diceritakan oleh Imam Fakhrur Razi. Termasuk salah satu karomah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah ketika jenazah beliau sedang diusung sampai di depan pintu makam Rasulullah SAW, orang-orang yang mengusung jenazahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Abu Bakar di luar pintu. Tiba-tiba pintu makam Rasulullah SAW terbuka dan terdengar suara dari arah makam beliau. Masuklah orang yang dicintai. Pria berbaju merah ini mencoba menunjukkan aksinya berjalan di atas air. Aksi ini membuat para wisatawan di sekitar sungai tertegun hingga ia menjadi perhatian semua orang. Aksi yang diunggah di dunia maya ini mengundang perhatian banyak dari masyarakat dunia. Sang pria berbaju merah ini melenggang di air yang sangat luas.
Jika aksi ini merupakan aksi sulap, tentu sangat sulit untuk membuat trik di tempat yang sangat luas dan terbuka seperti ini. Aksi tersebut pun membuat beberapa wisatawan yang sedang menikmati kapal di sungai tersebut dan beberapa pejalan kaki langsung perhatiannya tertuju padanya. Belakangan diketahui pria berbaju merah ini adalah Stephen Fry yang dikenal dengan Dynamo, seorang ilusionis asal Inggris yang disebut sebagai Magician Impossible karena aksinya yang luar biasa. Dalam kesempatan lain, Stephen Fry beraksi di Westminster Bridge di kota London, Inggris. Ia melayang di udara dengan satu tangan ditaruh di atas bus tingkat setinggi 6 meter. Penumpang di dalam bus dan pejalan kaki tertegun melihatnya. Stephen benar-benar mengejutkan orang dengan aksi mencengangkan dan menentang logika ini. Secara logika, berjalan di atas air dan melayang di udara dipandang sebagai hal yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia, kecuali dilakukan dengan cara-cara trik sulap. Namun bagi orang timur, hal semacam ini tidaklah asing. Kita sering mendengar dan melihat dalam film-film Mandarin, ahli-ahli kungfu di Shaolin mampu terbang dan lari di atas air tanpa menggunakan media apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah makhluk Allah yang disebut manusia ini memang memiliki potensi dan kemampuan untuk terbang, atau meringankan tubuh hingga mampu berjalan di atas air? Negeri kita, kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuhnya banyak terjadi dalam cerita-cerita legenda dan mitos, khususnya di dunia pewayangan. Kita mengenal Gatot Kaca yang memiliki kemampuan terbang luar biasa sehingga seringkali dijadikan simbol bahkan menjadi nama pesawat di industri pesawat terbang Indonesia. Namun tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban yang dilakukan tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air dan mengubah pohon aren menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya cerita tentang wali yang sholat Jumat di Masjidil Haram, padahal warga banyak yang melihatnya sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan, dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi, disebut mukjizat. Sedangkan jika terjadi pada manusia biasa, bukan nabi, disebut dengan karomah. Sekalipun memiliki kesamaan dalam keajaiban, namun karakter keduanya cukup berbeda. Karomah atau keajaiban dan kehebatan yang diberikan pada orang-orang saleh memang ada. Beberapa kasusnya disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Di dalam Al-Quran misalnya, apa yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama 309 tahun tanpa merasakan perubahan fisik merupakan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Para pemuda ini tertidur dalam pelarian mereka untuk menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang lalim. Karomah juga diberikan kepada Maryam berupa makanan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia sedang beribadah di biliknya di Masjidil Aqsa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menjenguknya, ia selalu mendapati buah-buahan terhidang di bilik Maryam. Anehnya, buah-buahan yang tersaji itu jenis buah-buahan yang sedang tidak musim saat itu. Kisah ini diceritakan Al-Quran dalam surat Maryam. Demikian pula kisah Zulkarnain yang membangun tembok benteng untuk mengurung makhluk Allah Ya'juj dan Ma'juj yang kelak akan dilepaskan Allah dari kurungan Zulkarnain di akhir zaman. Karomah juga bisa kita dapati pada kisah seorang pemuda yang mendatangi tukang sihir dan mendatangi seorang rahib hingga kemudian dibunuh oleh Raja Zalim dengan cara yang diinginkan sang pemuda. Padahal sebelumnya, sang raja tak mampu membunuhnya dengan cara apapun. Kepada pemuda ini, Allah memberikan karomah mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa karomah itu tidak dicari, tapi merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi, apapun wujudnya, sekalipun tidak masuk akal bagi manusia, itu sangat mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terikat oleh akal manusia. Akan tetapi keajaiban karomah dari Allah kepada seseorang seringkali mirip dengan sihir. Maka harus berhati-hati jika kita melihat fakta keajaiban. Biasanya, anugerah ini diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi tidak semua orang saleh diberikan anugerah seperti ini. Dan bukan berarti pemberian karomah kepada seseorang itu menunjukkan kehebatannya atau ketinggian dan kedalaman iman dan Islamnya. Ucapan Imam Syafi'i menarik untuk disimak. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya olehnya, hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, jika kita melihat atau mendengar tentang keajaiban yang dimiliki orang lain atau orang saleh, kita tidak boleh terburu-buru menilainya sebagai karomah, tapi harus dilihat dulu kualitas iman dan Islamnya. Jika dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, orang tersebut masih khusyuk dan tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia benar memiliki karomah. Jika sebaliknya, justru malah berlaku sombong dan mengubar kelebihan yang dimilikinya, dan tampak jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, itulah perangkap setan. Itu sebabnya, orang-orang saleh yang mempunyai anugerah keajaiban atau karomah dari Allah tidak sembarangan mempergunakan karomahnya, kecuali jika dalam kondisi terdesak sekalipun mampu. Syekh Abu Yazid Al-Bustam pernah didatangi muridnya yang melaporkan tentang karomah dan kehebatan yang dimiliki seseorang. Sang murid berkata, orang itu bisa menyelam di lautan dalam waktu yang lama. Maka sang guru menjawab, saya lebih kagum pada paus di lautan. Sang murid kembali mengatakan, dia bahkan bisa terbang. Sang guru kembali menjawab, saya lebih heran dengan burung kecil yang terbang seharian. Sang murid masih menceritakan kehebatan orang itu. Lah, dia ini bisa sekejap ke Mekah. Sang guru menjawab, saya lebih heran pada iblis. Dalam sekejap dia bisa mengelilingi dunia, namun dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, orang yang diceritakan sang murid itu datang ke masjid, tiba-tiba ia meludah ke arah kiblat. Melihat kelakuan orang yang disebut-sebut memiliki karomah itu, sang guru berkata, bagaimana dia menjaga adab dengan Allah, sedangkan adab syariatnya saja tidak dijaga. Dengan demikian, karomah atau kehebatan yang diberikan pada seseorang bukan berarti ia lebih soleh dari orang lain yang tidak diberi kelebihan semacam ini. Karena jika demikian, maka para sahabat Nabi SAW lebih banyak yang berhak mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi faktanya, para sahabat Nabi SAW tidak banyak yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru generasi tabi'in atau generasi setelahnya yang banyak mendapat anugerah kehebatan atau karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, kita bisa melacak kehebatan atau karomah yang dimiliki oleh